Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Iqadul Imam, dan saat ini kita sampai kepada kata mutiara yang ke-69. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat dan kita akan selalu bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak, dikaji dan ditelaah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ja'alat darul akhiratah mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minina li'anna hadhihi daru la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum wa li'annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'a laha, yang artinya innama ja'ala, sesungguhnya ja'ala telah menjadikan, ya Allah menjadikan ad-darul akhirata akan negeri akhirat, menjadikan mahallan sebagai tempat untuk apa? Li jazaa'i ibadihi, untuk membalas hamba-hambanya al-mu'minina, yang beriman semuanya, yaitu kepada hamba yang beriman. Li'anna hadad dar, karena sesungguhnya negeri ini, ya, li'anna hadad dar, karena sesungguhnya negeri ini, negeri dunia itu la tasa'u, tidak muat, tidak bisa memadai, tidak memadai. Ya hadad dar, tidak memadai ma akan sesuatu yuridu, yang menginginkan, ya Allah ayyutiyahum, untuk memberikan, ya Allahum, kepada ibadul mukminin. Wali annahu, dan karena sesungguhnya Allah itu ajalla, mengagungkan, ya Allah aqdarahum, akan derajat mereka, an ayyujaziyahum, akan tidak membalas kepada mereka, bidarin, di negeri la baqa'a, yang tidak kekal, laha, bagi dar, laha, bagi negeri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri akhirat, ya, menjadikan akhirat itu sebagai tempat untuk menerima balasan atas ibadah daripada hambanya. Maka itu tentu kan kita sudah sadari semuanya bahwa sholat kita, ibadah kita, baca Quran kita, istighfar kita, sholawat kita, itu semuanya tidak diberikan pahalanya atau balasannya di dunia, tetapi akhiratlah sebagai tempat balasan Allah itu akan diberikan terhadap hamba-hambanya yang beriman dari setiap ibadah yang dilakukan selama di dunia. Kan kita sadar, kita tahu bahwa seperti sholat kita, ya kita hanya menjalankan kewajiban. Rutinitas kita, istiqomah kita baca Al-Quran, itu juga masih belum mendapatkan upah atau balasan dari Allah.
Di dunia ini tidak diberikan. Begitu juga ngaji kita, mudah-mudahan termasuk ini. Ya, ibadah kita yang makbulah, ibadah kita yang diterima, baik itu sholat, baca Quran, berzikir, sedekah, yang diterima itu semuanya, seluruhnya belum dibalas oleh Allah. Kenapa kok gak dibalas di dunia oleh Allah? Pertanyaannya begitu. Sholat kita, ya, baca Quran kita, kebaikan-kebaikan kita, sedekah kita, kenapa masih nunggu nanti di akhirat pembalasan Allah? Ya, dari amalia perbuatan yang makbulah yang diterima itu kok tidak dibalas sekarang? Maka nggak usah khawatir selama bahwa ibadah Anda itu dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah, maka Anda pasti menerima pembalasannya. Kecuali kalau memang ibadah Anda itu tidak diterima oleh Allah, jangan berharap. Tapi kita yakin husnudzon kepada Allah, bahwa Allah adalah pemaaf, bahwa Allah akan menerima seluruh ibadah-ibadah daripada hambanya, terutama orang mukmin. Maka akhiratlah sebagai tempat pembalasan. Jadi akhirat itu sebagai tempat pembalasan dari ibadah yang selama ini ya kita lakukan, selama kita hidup di dunia ini ya, setiap aktivitas amalia kita, kebaikan kita yang makbul nanti itu akan dibalas di akhirat. Dan akhiratlah tempatnya untuk menerima pembalasan dari Allah. Loh, kenapa Allah nggak berikan itu di dunia? Padahal kalau kita pikir kita butuh banget atas pembalasan itu misal. Ini alasannya mengapa Allah dari setiap ibadah hambanya yang makbulah yang diterima itu kok tidak dibalas di dunia, kok masih menunggu nanti di akhirat. Alasannya adalah li'anna hadhid darah, karena sesungguhnya negeri dunia ini ya dunia ini itu latasau tidak mampu menampung, tidak muat, tidak mampu menampung akan sesuatu yuridu yang diinginkan oleh Allah ayyutiyahum, yaitu Allah ketika Allah memberikan kepada mereka orang mukmin. Begini loh ya, kenapa Allah tidak memberikan di dunia? Dunia ini adalah tempat yang terbatas, tempat yang terukur ya, tempat yang ada jeda waktunya. Dunia ini ada, ini wujudnya dunia ini ada waktunya, ada waktu berakhirnya. Dan juga dunia ini ada batas-batasnya, ada ukurannya. Coba bayangkan, andaikan amal ibadah itu diberikan di dunia, ya, tentu tidak akan muat. Terlalu besar upah pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Coba umpamanya kita pahami, coba kita renungkan sebentar aja, bahwa orang melaksanakan sholat qobliyatus subhi itu saja ya, nanti ya perbandingannya itu bahwa sholatus subhi khairun kan, sholatus sunnatus subhi ya, sholat sunnah subuh itu akan diberikan pahala ya melebihi dari dunia ya. Itu lebih utama balasannya daripada dunia dan seisinya. Coba perbandingkan, coba bayangkan. Andai kan sampean loh umpamanya minta balasan di dunia ya, padahal sholat qobliyatus subhi saja sebelum subuh itu, maksudnya dia sudah masuk waktu adzan, itu aja pahalanya itu masih lebih bagus dari dunia dan seisinya. Padahal dunia ini satu. Loh, itu kalau diterima satu orang nggak kuat nanti. Bayangkan kalau dikerjakan setiap hari. Mau diletakkan di mana? Ya mau diletakkan di mana? Masih belum lagi pahala-pahalanya
orang-orang yang menikah, masih belum lagi pahalanya ketika seorang suami istri menyentuh istrinya berpegangan tangan itu. Banyak sekali. Terlalu kecil dunia ini, nggak muat dunia ini. Ya, terlalu besar balasan Allah ini. Ya, terlalu besar. Oleh karena itu bukan diprediksi, karena dunia ini adalah tempat yang terbatas, maka tidak mungkin balasan-balasan itu akan diberikan di dunia. Alasannya itu tadi, karena tidak akan muat dunia ini. Bayangkan satu orang saja, satu kali sholat itu, sholat qobliyatus subahi saja, itu keutamaannya masih lebih utama dibandingkan dunia dan seisinya. Itu satu kali sholat. Bayangkan kalau istiqomah, umurnya kalau 70 tahun sebelumnya, dia menjalankan terus menerus ya qobliyatus subahi, ya tentu dapat 70 kan, dunia dan isinya itu melebihi dari itu. Sedangkan dunia cuma satu, jadi tidak mungkin lah, tidak muat. Alasannya betul, li'anna hadid darola tasau mayuridu ayyu'tiyahu. Apa yang diinginkan oleh Allah untuk memberikan ya Allah kepada mereka itu tidak mungkin. Wali annahu, dan sesungguhnya Allah, wali annahu, dan karena sesungguhnya Allah itu ajalla, telah mengagungkan aqdarohum, akan derajatnya orang mukmin. Ya, karena memang pemberian Allah ini sebuah keagungan. Ya, Allah akan mengagungkan. Ya, derajat-derajatnya orang mukmin an ayujaziyahum, dari tidak membalas kepada mereka bidarin, di sebuah negeri la baqo'a, yang tidak kekal la bagi negeri. Kultu, saya katakan, la syakka, tidak ragu lagi, annallaha, akan sesungguhnya Allah Ta'ala itu wasama, telah memberikan tanda, memberikan ciri, memberikan merek, ya Allah hadad daro, akan negeri ini. Maka itu tidak ragu lagi, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya telah memberikan tanda-tanda kehidupan dunia, tanda-tanda dunia. Di antaranya tanda-tanda yang diberikan oleh Allah bahwa dunia ini adalah wasama hadad daro, telah memberikan merek, telah memberikan tanda ya Allah hadad daro kepada negeri dunia ini bidaril ghururi, dengan negeri tipu daya, penuh dengan ghurur, ya, penuh dengan tipuan. Ya, bagaimana tidak tipuan? Ya, memang kenyataannya seperti itu. Wahakama, dan kemudian menetapkan ya Allah alaiha, atas hadidar, negeri dunia ini, menetapkan bil halaki, dengan sifat rusak, wasuburi, dan hancur dan rusak. Bahaya, maka adapun dunia itu darun daniyatun, yaitu sebuah negeri atau negeri daniyah yang pendek, ya, artinya yang dekat dunia ini dibandingkan nanti perjalanan kita ke akhir. Akhirat itu tanpa batas. Dunia ini adalah dekat banget. Kalau Anda ingin tahu teritorial dunia ini, dunia sudah diukur oleh para pakar, seberapa panjangnya, seberapa lebar dunia ini. Itu semuanya sudah ditemukan dan sudah diukur oleh pakar-pakar itu. Artinya bisa dilakukan pengukuran itu. Karena apa? Karena dunia itu sangat pendek. Ya, oleh karena pendek, terbatas, maka bisa ditentukan ukurannya. Dunia itu ya, bayat darun daniyah, darun daniyah. Ya, bayat, adapun dunia itu darud daniyatin, yaitu pendek atau dekat, daniyatin yang rendah. Sudah sifatnya terbatas, dia juga termasuk bukan kategori sesuatu yang mulia, tetapi nilainya adalah rendah. Zailatin, yang hilang, faniyatin, yang bersifat apa namanya? Yang bersifat fana.
Walidzalika oleh karena itu sumiat dinamakan ya dunia ya atau negeri ini. Wasum walidzalika oleh karena itu sumiat dinamakan yaitu darun daniyah wadaniyah zailah faniyah dinamakan ad-dunya akan dunia. Kenapa kok dinamakan dunia? Ini jawabnya imma lidunuya, ada kalanya dinamakan itu karena lidunuya, karena dekatnya dunia, dekat, terukur, terbatas. Wa imma lidanaatiya, dan ada kalanya disebut dunia itu karena kerendahan, ya rendahnya nilai daripada dunia itu. Wa ya maka adapun daruddan atau dunia, negeri dunia ini adalah dhayiqatus zamani, yang sempit, yaitu waktunya, wal makani, dan tempatnya. Artinya bahwa dunia ini punya waktunya sangat sempit, waktunya terukur, ada masanya, ada batas eksistensi dunia ini yang diakhiri nanti dengan kiamat. Wal makani, dan juga sempit tempatnya. Lu kalau nanti diterimakan semua dari seluruh ibadah-ibadah hamba Allah, ini umpamanya. Dunia ini sifatnya kayak gini kok. Makanya Allah itu memberi merek, memberi tanda dunia dengan sifat, ya, dengan dunia ini dengan apa? Dengan sifatnya yang rusak, dengan sifatnya yang terbatas, dengan kefanaan dunia ini. Ini sebagai tanda bahwa Allah tidak akan memberikan balasan itu di dunia, karena memang sifatnya dunia seperti itu, nggak muat. Ya. Nah sebaliknya wawasan, dan Allah telah memberikan merek, Allah telah memberikan tanda al-akhirata, negeri akhirat, bidaril qorori, dengan negeri yang tetap, negeri yang tetap. Wa mahalli zuhuril anwari, dan sebagai tempat munculnya atau lahirnya cahaya-cahaya. Wa inkisafil asrori, dan terbukanya rahasia-rahasia. Nanti semuanya akan dibuka di akhirat. Di akhirat itu penuh dengan cahaya, tidak ada kegelapan. Di akhirat itu penuh dengan cahaya. Mahallin nadrati wal huburi, bahwa akhirat itu yang terusannya ini ya, sebagai tempat nadrah, mahallin nadrati, tempat untuk melihat, nanti akan diberikan satu nikmat besar kita itu. Untuk apa itu? Untuk melihat, sebagai tempat untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, wal huburi, dan sebagai tempat yang berbahagia, tempat untuk bersenang-senang ya akhirat. Wa dawamin ni'mati, ya, sebagai tempat langgengnya kenikmatan, wasururi, dan kebahagiaan. Mahalli syuhudil ahbabi, tempat menyaksikan, tempat persaksian akan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya, tempat persaksiannya hamba-hamba Allah untuk menyaksikan kenyataan-kenyataan yang hakiki, yang benar, yang dulu pada waktu di dunia ini ya belum ditampakkan, nanti di akhirat akan ditampakkan, akan dipersaksikan oleh kekasih-kekasih Allah, akan diperlihatkan bagaimana malaikat itu, akan diperlihatkan juga untuk bisa melihat Allah, akan diperkenalkan kepada Rasulullah SAW, akan diperkenalkan sejatinya manusia-manusia yang menjadi kekasih-kekasih Allah dulu di dunia ini. Ini semuanya akan terjawab kelak di akhirat. Jadi sebagai tempat menyaksikan dari para kekasih-kekasih Allah. Warafil hijabi, yaitu bahwa akhirat sebagai warafil hijabi, terangkatnya hijab, tirai-tirai,
Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tertutup-tutupi nanti di akhirat. Seluruhnya terbuka. Seluruhnya terbuka. Baik orang yang berdosa, ya, maupun orang-orang yang tidak berdosa, baik pahala kecil, pahala kecil, dosa kecil, itu seluruhnya terlihat. Selama Anda masih belum bertaubat, itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti akan diperlihatkan seluruhnya oleh Allah. Karena di situ akan warafil hijab, akan diangkat tirai-tirai rahasia, ya, tirai-tirai kemisterian, tirai-tirai yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang ini. Seluruhnya nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, makanya itu diungkap, disingkap, ya, yang namanya hijab. Naimuha, adapun nikmatnya akhirat itu daimun langgeng. Wa wujuduha, dan adapun eksistensinya akhirat alat dawami, selama-lamanya itu qaimun, terus menerus. Itu qaimun artinya akan diselenggarakan terus. Eksistensinya akhirat yang bersifat dawam langgeng itu qaimun, itu akan ditegakkan terus. Bukan hanya sementara, maksudnya. Itu qaimun, itu jadi eksistensi akan dawamnya akhirat itu akan terus menerus. Qaimun akan diselenggarakan oleh Allah terus. Walidzalika, oleh karena itu Ja'ala telah menjadikan hal akhirat, siapa al-haqu, Allah yang maha, mahallan sebagai tempat apa li jazaihi, sebagai tempat untuk membalas li jazai ibadihi, tempat untuk membalas hambanya Allah al-mu'minina, yang beriman semuanya. Oleh karena itu maka kemudian Allah jadikan akhirat ini sebagai tempat untuk menerima pembalasannya, ya, atas ibadah-ibadah kita yang makbula itu, yang diterima itu nanti akan diberikan. Yaitu tadi alasannya dunia ini tidak muat, ya, alasannya tidak. Lah, di samping bahwa Allah telah menjadikan akhirat sebagai tempat untuk menerima balasan dari orang, balasan Allah kepada orang-orang atau hamba-hamba yang mukmin. Akhirat itu juga sebagai wamak ada sidqin linabiyina wasiddiqina, sebagai tempat duduk sidqin, tempat duduk yang benar-benar, ya, bagi para nabi wasiddiqina, dan bagi orang-orang yang jujur. Jadi tempat yang memang layak untuk dimakamkan, untuk ditempatkan itu. Surga itu sebagai tempat duduknya, ya, tempat duduk yang benar itu, ya, itu diperuntukkan kepada para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang jujur. Ini memang layak. Jadi Allah membuat akhirat itu diantara bahwa akhirat itu sebagai panggung, tempat duduknya, ya, maka ada sidqin, sebagai tempat duduk yang benar-benar, ya, bagi para nabi dan siddiq. Walam yardo, dan tiada ikhlas, tiada ridho, siapa subhanahu wa ta'ala, Allah yang mempunyai sifat maha suci. Allah tidak rela ayyujaziyahum, ketika Allah membalas kepada mereka. Allah tidak suka, Allah tidak senang kalau kalau membalasnya kepada hamba-hamba mukmin itu bidarin, yaitu di sebuah negeri, la baqo'a, yang tidak kekal, laha bagi. Jadi Allah nggak senang, Allah nggak ridho kalau pembalasan ibadah-ibadah hamba yang ibadah-ibadah hamba yang makbul, yang diterima itu, Allah tidak suka kalau itu diberikan di tempat yang tidak kekal, di tempat yang terbatas, yang namanya dunia ini. Dhayiqatiz zamani, di mana dunia itu sifatnya adalah dhayiqatiz zamani, sempit waktunya, wal makani, dan sempit tempatnya, wa mahallil aqdari, dan dunia itu sifatnya sebagai tempat perkara-perkara yang kotor,
wal aghyari, dan sesuatu yang bersifat dunia. Aghyar yang berubah-ubah, tempat yang selalu berubah-ubah. Wadhilli, dan tempat yang rendah. Wal hawani, dan hina. Insyaallah. Jadi Allah nggak suka kalau yang namanya hat, ya, apa semacam mahkota kadonya Allah itu diberikan di tempat yang tidak mulia. Allah nggak suka. Yang namanya dunia di tempat yang terbatas nggak senang Allah. Senangnya Allah bahwa balasan-balasan yang merupakan penghargaan Allah kepada hamba-hamba yang mukmin, yang diterima ibadahnya itu, senangnya Allah itu nanti akan diberikan di akhirat. Karena akhirat tidak terbatas, ya, maksudnya tempatnya itu. Maka itu Allah tidak meletakkan, tidak menempatkan pembalasan, ya, daripada ibadahnya hamba-hambanya yang mukmin ini tidak diberikan di dunia, tapi akan diberikan di akhirat. Li'annaha, karena sesungguhnya dunia itulah dhayiqatun, karena dunia itu sempit, la tasau, tidak muat. Tidak muat. Apa dunia ma akan sesuatu yuridu yang menginginkan ya Allah ayyuk yahum, akan memberi ya Allahum kepada orang-orang mukmin. Karena dunia ini sempit, ya, sempit itu artinya bahwa tempat tidak luas. Dunia tidak luas, ya, tidak luas bagi Allah untuk memberikan hadiah balasannya kepada orang-orang yang dulu beribadah di dunia, ya. La yasau, maksudnya la yasau tidak muat dia di dalam dunia apa ma sesuatu yuridu yang menginginkan ya Allah ayyukrimahum, yaitu memuliakan mereka, bi dengan ma ayyukrimahum, akan memuliakan hum kepada mereka, bi dengan ma siapa Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, zamanan di dalam satu waktu, wala makanan, dan tidak di tempat. Artinya begini, bahwa karena dunia ini tidak muat sebagai tempat balasan, maka keinginan Allah untuk memuliakan mereka itu, untuk memuliakan mereka itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan di sebuah zaman, ya, la yasau fiha, yang tidak muat fiha di dalam dunia apa ma sesuatu yuridu yang menginginkan ya Allah, menginginkan ayyukrimahum, memuliakan kepada mereka bi dengan ma ya Allah Ta'ala zamanan, ya, pada sebuah tempat, wala, dan tidak muat, ya, makanan tempatnya. Jadi karena dunia ini enggak muat baik waktu dan tempatnya, maka Allah itu pengennya memuliakan hamba-hambanya itu, pemberiannya itu nanti diberikan di akhir. Li'anna adna ahli jannati, karena sesungguhnya paling rendahnya penduduk surga itu yamliku, akan memiliki qadrat dunya, seukuran dunia, asyra maratin, 10 kali. Bayangkan, paling rendah penduduk surga akan pahalanya, akan nerima balasan Allah itu, dia kira-kira memiliki dunia 10 kali. 10 kali dari ini, bayangkan, satu orang. Itu pun terendah itu. Bayangkan, itu yang paling rendah untuk menerima balasan. Jadi gimana mungkin, ya, gimana mungkin kalau pahala balasan daripada ibadahnya para hambanya itu diberikan di dunia? Wow, satu orang saja ini minimal kepemilikan terhadap surga yang paling rendah dari orang-orang yang masuk surga nanti memiliki, yaitu seukuran dunia 10 kali. Bayangkan, seukuran dunia tapi 10 kali, ya, luasnya, ya, lebarnya, kemewahannya, itu 10 kali dari itu yang paling rendah, ya, ahli surga yang paling rendah
masuk surga nanti memiliki kaplingan sebesar dunia ini tapi 10 kali. Insyaallah. Fa kaifa, maka bagaimana bi'alahum? Ya. Fa kaifa, maka bagaimana? Maka bagaimana? Ukuran ya. Ukuran pahala bi'alahum dengan orang yang lebih tinggi dari mereka itu. Bagaimana dengan yang mereka yang lebih tinggi? Yaitu apa? Amal ibadahnya, pahalanya tentu tidak akan pernah muat. Qala Daud ta'ala fala ta'lamu dan tiada mengenal mengetahui apa nafsun jiwa ma akan suatu ukhfiya yang disamarkan lahum bagi nafsu min qurrati ayunin dari keterangan hati jazaan sebagai balasan bima karena sesuatu kanu yang ada mereka itu ya'maluna, yaitu orang ya'maluna mereka melakukan atau mengamalkan. Wa qala dan dawuh sallallahu alaihi wasallam yaqulullah tabaraka wa taala. Ini hadis qudsi insyaallah. Jadi hadis qudsi itu hadis yang disampaikan oleh Nabi dan itu merupakan dari dawuhnya Allah. Bagaimana Allah dawuh? A'dadtu. Aku akan siapkan libadi bagi para hamba as-solihina yang soleh-soleh semua. Mala ainun ro'at. Ini yang disiapkan kepada hamba yang soleh. Yaitu sesuatu la ainun tiada mata ro'at bisa memandang. Wala udunan dan tidak ada telinga sami'at yang bisa mendengarkan. Wala khotorun dan tidak ada kerentaknya hati ala qalbi basyarin terhadap hatinya manusia. Apa yang dimaksudkan ini adalah surga. Aku siapkan sebagai bentuk pembalasanku kepada hamba-hambaku yang soleh. Berupa apa itu? Yaitu berupa surga. Wali annahu dan karena sesungguhnya Allah itu jalla, agung, wa'ala dan maha mulia. Itu ajalah jauh lebih agung. Maksudnya apa? Ayat-Allah maksudnya Allah mengagungkan aqdara ibadihi akan derajat hambanya Allah al-mu'minina yang beriman semuanya. Juga wal muqarribin Allah mengangkat derajat mereka daripada orang-orang yang takarub kepada Allah. Ayu jaziyahum yaitu dengan membalas ya Allahum kepada mereka bidarin la baqa'ah di negeri yang tidak kekal laha bagidah. Coba fa ammaratuha qarabun wa wujuduha sarabun. Sesungguhnya maksudnya adalah Allah akan mengagungkan derajat para hambanya dan para hambanya yang beriman dan orang-orang yang dekat dengan Allah dengan memberikan mereka di negeri yang tidak pernah kekal. Wa amartu padahal negeri atau dunia ini adalah roboh. Fa amartu maka adapun keramaiannya dunia ya. Atau bangunan dunia itu kharabun akan ambruk wa wujuduha dan wujudnya dunia itu sarabun seperti yaitu fata morgana. Ya Allah itu pengen ngagung nol kepada hamba mukmin dengan membalas di dunia ini sementara dunia ini kharab, sementara dunia ini roboh serta eksistensi wujudnya yang ada itu hanyalah seperti fata morgana, ada tapi tidak ada. Jadi bagaimana mungkin jadi ini sebuah pengandaian juga ya. Kata-kata di atas ini ya. Jadi Allah sungguh pengen mengagungkan derajat hambanya dengan membalas mereka di negeri yang tidak kekal, masuk di dunia. Fa'imaratuha sementara bangunan dunia itu kharabun. Coba. Sementara bangunan dunia itu kharab dan eksistensi adanya dunia yang kita lihat itu sesungguhnya sarabun seperti fata morgana. Padahal bagaimana mungkin? Ya itu kan nggak mungkin akhirnya. Maka itu fafi badil akhbari
ada di dalam sebagian daripada akhbar. Laukanatid dunya, andaikan ada apa dunya, negeri dunia ini, min dzabin, terbuat dari emas, yafna, yang fana, yang rusak. Sementara wal akhiratu, adapun akhirat itu min khazafi, dari bata batu, dari bata merah. Ya beko, yang langgeng, yang kekal. Lahtaro, maka akan memilih siapa al akilu, orang yang berakal, alladzi yabqa, yaitu yang langgeng, alalladzi la yabqa, daripada memilih sesuatu yang tidak ada. Jadi andaikan dunia ini, andaikan dunia itu, ya, andaikan dunia itu berasal dari emas yang fana. Kita, ya, dunia ini umpamanya diibaratkan penuh dengan emas, mutiara, emas, jamrud, semuanya bukan indah-indah. Low power. Tapi dunia ini fana. Dunia ini fana, hancur. Kita akan mendapatkan per orang itu, satu misal itu di dunia ini mendapatkan tonan emas. Sementara emas yang ada itu akan kita tinggalkan. Low power. Sementara wal akhirat, serta akhirat itu terbuat dari power. Tapi sekalipun terbuat dari bata, yang namanya akhirat itu kekal sifatnya. Dunia yang terbuat dari emas, tapi itu hancur. Akhirat yang terbuat dari bata, itu tapi fana. Low power. Kira-kira kalau disuruh memilih di antara keduanya, itu milih mana? Low power. Kaya. Low power. Ibaratnya orang itu gini, kaya tapi kamu mati, kamu hidup sederhana tapi kamu hidupnya terbatas tapi akan hidup selamanya. Milih mana? Kaya tapi mati. Low power. Pasti orang itu akan memilih hidup sederhana tapi sampai selama-lamanya. Sama pengimbangan ini, andaikan dunia ini diibaratkan seperti emas, terbuat dari emas, tetapi panas. Sementara akhirat terbuat dari batu bata merah, tapi kekal. Itu pasti orang akan memilih lastaro al-akil, pasti akan memilih siapa al-akil, orang yang berakal, alladzi yabqa, kepada yang kekal. Alladzi dibandingkan sesuatu yang layak kok, yang tidak kekal. Low power. Jadi umpamanya kalau disuruh memilih dalam bentuk hidup satu orang dikasih umur panjang dengan umur pendek. Umur pendek, umur 30, tapi diberi kekayaan miliar. Low power. Ya, dikasih uang miliar, 1 miliar. Sementara umur panjang tidak diberi. Low power. Ya. Kira-kira orang milih mana ini? Pasti akan milih umur panjang sekalipun hidupnya dalam keadaan sederhana. Sama dengan hal ini. Ya, hal yang sama seperti itu. Jadi Allah berikan akhirat balasan semua daripada ibadah kita itu kelak di akhirat. Apalagi lasya mabil aksi ini lagi. Lebih-lebih kalau terbalik lasya mabil aksi, terutama bil aksi sebaliknya, fal akhiratu. Tadi kan mengibaratkan dunia itu dunia ini penuh dengan emas tapi fana. Sementara akhirat terbuat dari batu merah tapi kekal. Maka orang itu tetap milih yang kekal sekalipun itu terbuat dari batu merah. Apalagi sebaliknya begini, fal akhiratu, maka adapun akhirat itu min dzabin, dari emas, ya beko, yang kekal. Sementara waktunya adapun dunia, negeri dunia ini min khazafin, terbuat dari khazaf, yafna, yang pan. Fala yahtaro, pasti tidak akan memilih ya seseorang ya akan dunia yang fana ini. Ilaman, kecuali orang hakama yang telah memastikan ya Allah alaihi, kepada orang itu bisa koi dengan ya menerima celaka wal anai, dan ketidakenakan.
Lebih-lebih akhirat itu diumpamakan seperti emas yang sifatnya kekal. Low Sementara power. dunia itu terbuat dari batu bata yang Low tidak kekal. Maka tidak akan pernah Low orang power. itu memilih kepada dunia itu pasti. Mereka Low pasti power. akan memilih akhirat. Kecuali orang ini, illa Low man power. hakamallahu alaihi bisyaqah. Kecuali Low orang power. yang sudah dihukum, sudah ditentukan power. oleh Allah bahwa orang itu akan celaka wal Low anai power. dan tidak enak. Kecuali itu. Low power. Wal khazaf, adapun lafaz khazaf bil kha wal za Low wal fa. power. Wal khazafu adapun lafaz khazaf Low power. yang terdiri dari bil kha dengan kha, Low wal power. za dan za, wal fa dan fa. Low power. Al muharriku, al muharrikatu, al muharrikat, perkara Low power. yang bergerak. Low power. Low power. Yaitu apa itu? Low Al power. muharrikatu tin, Low yang power. bisa perkara yang Low bisa power. menggerakkan apa atinu, Low yaitu power. tanah liat ya, tanah Low power. lumpur ya, tanah lumpur. Low power. Al masnu yang Low dibuat power. lil bina untuk pembangunan. Wa Low adatin itu al ajiru, yaitu Low power. bata merah mata. Jadi ini Low mendefinisikan tentang khozab. Khozab itu apa? Khozab itu Low power. sama dengan bata merah. Low power. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, Low ala power. ingatlah. Wa inna fis sa'idi, dan Low power. sesungguhnya orang yang berbahagia Low power. adalah man orang ikhtaro yang memilih Low power. siapa man bahagiatan sebuah Low kekekalan. power. Orang yang berbahagia adalah orang yang akan Low memilih power. sesuatu yang kekal. Ya dumu yang Low akan power. selamanya apa naimuha, nikmatnya. Low power. Ya, nikmatnya bakia itu, tempat kekal itu akan Low selamanya. power. Ala faniyatin dibandingkan Low power. yaitu sesuatu yang fani. Low Layang power. saku yang tidak pernah lepas apa Low azabua, ketidakenaan ya, Low power. tempat fana. Low power. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang memilih kekekalan, Low power. di mana kekekalan itu nikmatnya akan terus menerus Low power. dibandingkan yaitu memilih Low power. fania, sesuatu yang fana, Low power. yang hancur. Karena sesuatu yang hancur itu Low tidak power. bisa dilepaskan dari azab, dari ketidakenaan. Low power. Wa qaddama, dan telah mendahulukan Low power. ya ma lima Low kepada power. sesuatu yuqaddimu yang Low power. dahulu, yang semestinya dahulu. Low power. Lima terhadap sesuatu. Low power. Wa qaddama, dan telah mendahulukan ya Low ma power. lima Low power. yuqaddimu alai, lima kepada sesuatu yuqaddimu yang mendahulukan Low power. alai atas ma. Low power. Jadi seseorang Low power. wa yuqaddam telah mendahulukan yang Low semestinya didahulukan. Low power. Hendaklah orang itu mendahulukan sesuatu yang semestinya Low power. didahulukan. Mimma daripada Low power. sesuatu wa yang ada pun ma'al-an yang sekarang fiyadi, Low power. yang ada di tangannya. Jadi hendaklah Low power. mendahulukan sesuatu yang semestinya didahulukan yang Low sekarang power. ada di tangannya. Low power. Fiyadi, di tangannya man qabla ayyah Low power. falafayah Low power. ayyah lifahu, Low sebelum power. meninggalkan yamanhu kepada man, Low power. kepada man. Low power. Itu liman bagi orang Low power. yas'adu yang beruntung Low power. yaman biinfaqi, karena mendermakannya atau mentasarufkannya atau Low power. mengeluarkannya akan. Low Waktu power. syakia, dan sungguh telah celaka siapa Low man, power. wa adapun man bijam'i, karena mengumpulkannya man, wahtikorihi, dan karena Low power. istikor menyimpannya man. Low power. Artinya di dalam hadis ini didahulukan Low power. dulu, ya, mendahulukan apa yang semestinya Low didahulukan. power. Ya, semestinya yang dipilih Low power. untuk didahulukan apa? Yaitu Low yang power. sekarang yang ada di tangannya, Low power. sebelum akan ditinggalkan. Ya, Low power. sebelum ditinggalkan, sebelum Low akan power. ditinggalkan mati oleh kita itu, apa yang Low ada di power. dalam kuasa kita itu dahulukan untuk kepentingan akhirat. Low power. Low Liman power. bagi orang
yas'adu yang bahagia bi'infaqi Low power. karena menginfakkannya sesuatu. Sebaliknya Low power. sungguh telah celaka orang di mana Low waktu power. waktu hidupnya itu dia Low cuma power. mengumpulkan harta bendanya dan Low hanya power. menyimpan. Maka harus Low cerdas power. itu. Maka itu orang yang bahagia, Low orang yang beruntung power. adalah orang yang bisa memilih. Low power. Memilih apa? Sesuatu yang kekal. Low power. Jadi kalau memilih sesuatu yang kekal itu Low jadikan power. dunia ini agar menjadi mulia dan Low kekal. power. Caranya apa? Ya titipkan untuk dunia. Low power. Dunia itu awalnya asluhunya, Low power. karakter dasar dunia itu rendah. Low Tapi power. dunia itu akan menjadi mulia manakala Low kita power. nisbatkan dengan kemuliaan untuk akhirat Low untuk power. Allah. Maka menjadi mulia dunia. Low power. Mereka akan menjadi kekal. Low Dia akan power. menjadi kekal. Dunia itu awalnya dunia itu Low fana, power. tetapi kefanaannya itu Low hilang power. dan akan menjadi sesuatu yang mulia kalau Low kita power. buat sebagai kendaraan untuk beribadah Low kepada Allah power. Subhanahu wa taala. Low Sebaliknya, power. maka itu disebut orang beruntung. Jadi orang Low beruntung power. orang yang bisa memilih ya Low power. ibadah yang kekal, yang nanti ketemu di akhirat. Low power. Ya. Sebaliknya orang yang celaka itu adalah Low orang yang power. mengumpulkan dunia, toh ditumpahi Low power. ngalor ngidul dunianya, dan kemudian disimpan, Low tidak power. disodakokan, tidak ditasarukan. Low Ya power. itu orang celaka. Low Wan power. Abi Ayyub Al Ansori dari Abi Ayyub Al Ansori radhiyallahu Low anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Low power. Katanya Abi Ayyub Al Ansori, Low beliau power. berkata, aku pernah Rasulullah Low sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh. Low power. Low power. Hiasilah Low power. Low power. kulakal wakor. Low power. Halu ya. Apa hulu ini? Low power. Mohon di anu nanti Low power. yang agak repot kan. Low power. Hulu, Low power. halu itu buka Allah. Low power. Hulu berhias-hiaslah Low kalian power. semua. Berhias-hiaslah Low power. kalian semua anfusakum pada Low dirimu power. bitaati dengan ketaatan. Hiasilah dirimu Low itu power. dengan taat. Wa albasuha dan pakaikanlah Low power. akan dirimu kona Low al power. mukhafati, yaitu tutup Low power. rasa Low takut power. kepada Allah. Pakai itu pakaian. Low power. Hiasi jiwamu dengan ketaatan. Low power. Setelah kamu hiasi, berikanlah Low power. pakaian dengan pakaian yang menjadi Low tutup power. ya berupa rasa Low takut. power. Waj'alu dan jadikanlah Low oleh power. kalian akhiratakum akan Low akhirat power. negeri akhiratmu itu jadikan li Low anfusikum untuk kepentingan dirimu. Low power. Wa sa'yakum Low sementara power. jadikanlah usahamu, amaliamu limustaqarrikum Low power. sebagai tempat tinggalmu nanti. Low power. Wa'lamu dan ketahuilah Low power. olehmu annakum sesungguhnya kalian Low semua power. itu anqalilin sebentar lagi rohiluna Low berangkat power. ilallahi menuju Allah. Sairuna sebentar Low lagi power. kalian itu berjalan menuju kepada Allah. Low power. Wala yagna Low power. ankum dan tidaklah cukup angkum Low bagimu power. hunalika di sana. Enggak cukup Low kamu di power. sana itu dengan bekal-bekal Low apa power. itu? Ya dunyamu macam-macam. Low power. Illa sholih amalin kecuali Low power. dengan kebaikan amal. Maka itu Low qaddam power. tumuhu dahulukanlah Low power. olehmu akan amal soleh. Low power. Ya, dahulukan. Low Au power. hasanu sawabin atau kebaikan pahala. Low power. Jazaitumuhu Low power. yang kalian laksanakan. Low power. Yang menjadi balasan kalian akan husnul Low sawab. power. Innakum sesungguhnya kalian innama Low power. Low power. qaddamuna akan